Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di segmen ini. Kita akan coba review bagaimana kegiatan perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi bersama kami di telepon interaktif di 021 di 515 di 3170 dan juga WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan koleksi saham Anda sampai sejauh ini, ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan, baik untuk investasi jangka pendek, jangka menengah, ataupun untuk jangka panjang. Sudah terhubung bersama kami melalui via Zoom, ada Bapak Luki Bayu Purnomo, selaku pengamat pasar modal. Kita akan langsung sapa saja. Pak Luki, apa kabar Pak Luki? Kabar baik, terima kasih. Terima kasih Pak Luki, juga sudah meluangkan waktu di IDX Channel, Pak. Ya. Pak Luki, langsung saja kita akan coba review ini pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Sempat mengalami kenaikan signifikan di perdagangan kemarin, Pak, meskipun level 5.200-an belum disentuh. Namun pada perdagangan hari ini indeks harga saham gabungan lebih cenderung tertekan, Pak Luki. Analisis Anda? Ya, pertama indeks harga saham gabungan cenderung tertekan oleh karena sentimen yang berasal dari futures index, di mana kita ketahui Dow Futures, Nasdaq, S&P 500 Futures juga sedang mengalami koreksi pada saat ini. Dan hal tersebut menjadi satu sentimen yang wajar, di mana kita ketahui dalam satu pekan ini indeks berupaya untuk mempertahankan dirinya di atas angka 5.000, dan hal tersebut sebenarnya berhasil karena angka 5.000 tersebut menjadi angka psikologis yang menjadi perhatian utama. Apakah indeks mampu berada di atas angka 5.000 atau di bawah, dan pada kenyataannya walaupun sekarang mengalami pelemahan terbatas di angka 5.143, melemah 0,66%, tetapi saya kira ini masih menjadi kesimpulan bahwa indeks cenderung defensif. Bagaimana Anda melihat peluang dari indeks harga saham gabungan di perdagangan di pekan depan, Pak? Tren untuk pekan depan indeks masih cenderung menguat karena kita ketahui bahwa angka 5.143 masih dapat diuji dengan level tertingginya, yaitu 5.187, dan hal tersebut dialami per hari ini. Nah, untuk itu indeks pekan depan masih cenderung menguat dengan target 5.198 hingga 5.210. Baik. Ada peluang untuk minggu depan indeks harga saham gabungan akan menembus ke level 5.200-an, Pak Luki. Ya, saya kira sentimen tersebut masih disertai dengan tingginya apresiasi pasar untuk melakukan transaksi jangka pendek, di mana kita ketahui pasar komoditi yang menerapkan mekanisme transaksi berjangka juga memiliki likuiditas yang cukup prima, dalam arti harga emas menguat di atas angka psikologis 2.000, kemudian harga minyak dunia tetap bertahan pada kisaran angka 40 hingga 41 US dollar per barrel. Kemudian kita lihat kinerja komoditi lainnya, itu timah, kemudian harga baja itu juga ikut mengalami kenaikan, dan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa apresiasi pasar masih cenderung lebih tinggi untuk transaksi jangka pendek. Untuk itu pekan depan saya kira pemicunya adalah komoditi yang menjadi trigger untuk sektor pertambangan. Baik, komoditi yang akan menjadi trigger untuk sektor pertambangan begitu. Dengan kondisi seperti ini, Pak Luki, kalau kita flashback juga dalam beberapa minggu terakhir ini, pergerakan dari logam emas sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, Pak. Rekor demi rekor terus dicatat. Sementara untuk perdagangan hari ini, rekor baru juga kembali tersentuh, Pak Luki. Ini untuk beberapa pekan ini. Bagaimana outlook-nya sampai dengan akhir tahun, Pak? Apakah kondisi ini akan terus berlanjut? Ini mengingat terkait juga dengan pandemi, stimulus yang akan diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat nantinya. Pola pergerakan logam emas akan masih bergerak di level atas, paling tidak sampai dengan kuartal ketiga di 2020 ini. Pertama, untuk akhir tahun ini kalau kita lihat, kita sekarang sudah masuk ke bulan ke-8, artinya kurang lebih ada 3-4 bulan lagi efektif itu dipotong dengan sentimen libur Natal dan Tahun Baru. Saya kira pasar masih cenderung memberikan apresiasi positif karena perhatian pasar itu ada pada beberapa poin. Pertama, adanya penyelenggaraan
pemilihan presiden atau election yang akan diadakan di Amerika. Kemudian yang berikutnya, pandemi yang kita ketahui saat ini sedang kita alami tentu menawarkan satu kebijakan, yaitu stimulus ekonomi pemerintah di beberapa negara, sebut saja di Amerika, hingga di Indonesia juga demikian. Nah, untuk itu pasar saat ini membobot paket stimulus itu lebih besar daripada mereka mempertimbangkan adanya pandemi yang sudah dialami kurang lebih dalam 4 bulan terakhir. Kemudian yang ketiga, kalau kita perhatikan dalam situasi ini, kinerja pasar komoditi, kemudian pasar uang, money market yang cukup liquid dan tingkat volatility-nya cukup tinggi, menjelaskan bahwa sebenarnya pasar mencari satu jalan keluar dibandingkan mereka harus bertahan pada situasi pandemi yang cenderung pasif. Nah, untuk itu kita perhatikan justru emas yang sebut saja sebagai safe haven memperoleh apresiasi yang baik. Kemudian harga minyak juga, kalau kita perhatikan dalam 1 tahun terakhir, minyak sempat menuju level 30 US per barrel dan sekarang pada kenyataannya sudah ada di angka 40 US per barrel. Artinya untuk akhir tahun tren masih cenderung positif. Apakah kondisi ini berbeda untuk komoditas lainnya, Pak Luki, terutama untuk pertambangan batu bara dan juga untuk CPO ini? Kalau CPO memang dalam beberapa waktu terakhir juga sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan, Pak. Pertama, triggernya adalah harga emas, kemudian diikuti dengan harga minyak dunia, dan harga-harga tersebut mau tidak mau akan menjadi trigger untuk kinerja komoditi lainnya, yaitu CPO, kemudian batu bara. Tapi dalam hal ini, dari beberapa komoditas tersebut, mana yang paling Anda lihat memiliki prospek yang bagus di tahun ini? Apakah logam emas masih akan menjadi pilihan utama, Pak Luki? Emas menjadi pilihan utama, kemudian diikuti dengan barang turunannya antara lain adalah timah, kemudian nikel, kemudian batu bara. Pak Luki, dengan kondisi yang ada saat ini, bagaimana dengan beberapa sektor lainnya, terutama sektor yang memiliki kapitalisasi yang besar terhadap indeks harga saham gabungan? Saat ini boleh saja kita memperhatikan big cap sebagai pilihan, akan tetapi lebih baik kita memperhatikan kinerja sektor pada kali pertama, oleh karena pasar selain memperhatikan kinerja sektor, pasar juga mempertimbangkan aspek likuiditas. Nah, untuk itu kapitalisasi boleh saja menjadi salah satu strategi untuk melihat portofolio dan mengelola portofolio. Akan tetapi kapitalisasi yang besar itu tidak akan memberikan satu perubahan yang signifikan apabila tidak disertai dengan sentimen. Maka dari itu sentimen akan menjadi pilihan utama. Baik. Pak Luki, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Pak, di WhatsApp interaktif kami. Ada beberapa pertanyaan masuk. Yang pertama, kita akan coba sapa, ini tanpa menyebutkan nama, tapi lokasinya adalah di Bintaro. Ada tower, Pak Luki. Ada apa dengan tower? Bagaimana harganya dalam seminggu ke depan? Nah, kalau kita berbincang terhadap tower, ini juga menarik, Pak Luki. Sempat mengalami kenaikan signifikan beberapa waktu yang lalu, namun pada hari ini mengalami koreksi cukup dalam, dan kebetulan di sepanjang perdagangan hari ini, tower cukup banyak dilego oleh asing. Bagaimana analisis Anda? Tower itu saat ini sedang mengalami koreksi kurang lebih 6%, dan koreksi tersebut kebetulan mendekati angka 52 week low di angka Rp575 per lembar saham. Artinya dengan kondisi tower saat ini yang berada di angka 1080, harusnya tower dapat dihindari untuk sementara waktu. Oleh karena apa? Kita harus menantikan tower berada pada kisaran angka 700 hingga 685. Mengingat harga terendah sepanjang setahun sebelumnya atau 52 minggu sebelumnya itu ada di angka 575. Dan apabila kita melihat kondisi tertinggi tower di angka 1150, saya kira ini menjadi kesimpulan bahwa saat ini TOR berada pada kondisi overvalue atau berada pada nilai yang relatif tinggi juga relatif mahal. Baik, bagi yang posisinya nyangkut di level atas, strateginya seperti apa, Pak Luki? Singkat saja, Pak. Nyangkut di posisi atas,
strateginya adalah cut loss dengan toleransi cut loss 5-7%. Itu strategi yang cukup baik untuk posisi yang nyangkut di posisi nilai tertinggi. Baik, Pak